Shalom saudaraku. Kita akan belajar lagi dan kali ini kita akan belajar tentang pernikahan. Mungkinkah suami istri bersatu? Mungkin enggak? Karena ada banyak kenyataan, tapi dengan cara pandang yang berbeda yang membuat orang menyimpulkan bahwa enggak mungkin bersatu. Enggak mungkin bersatu. Mana mungkin akan bersatu dua orang yang berbeda? Kalau saudara berpikir kesatuan secara total sama, tidak mungkin. Jadi kalau saudara sudah menikah selama bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, dan saudara menemukan bahwa rasanya kok aku semakin berbeda dengan suamiku, dengan istriku, tenang saja. Itu normal. Karena kalian disatukan bukan untuk diseragamkan. Kalian disatukan untuk menjadi sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Memang untuk mudah mengerti secara suami istri bersatu itu tertulis dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mereka bukan lagi dua tetapi satu. Itu sama dengan yang disebutkan dalam Kejadian pasal yang kedua. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Untuk menjadi satu daging secara fisik sangat mudah. Dua orang dewasa beda jenis kelamin, mengikat perjanjian suami istri, mereka berhubungan badan. Kemudian sang istri hamil, lahir anak yang merupakan gabungan dari DNA-nya istri dan DNA-nya suami. Coba perhatikan lagi file pengajaran anak membutuhkan dua sentuhan. Karena memang anak dibangun oleh dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Untuk mengertinya gampang sekali saudara, gampang sekali. Kenapa? Karena contohnya fisik. Tetapi untuk suami dan istri menjadi satu, secara jiwa, secara pikiran, perasaan, secara kehendak, secara mental, itu jadi satu membutuhkan proses seumur hidup. Perhatikan, membutuhkan proses seumur hidup. Jangan putus asa kalau engkau masih jalani setengah tahun, 1,5 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan rasanya engkau belum bisa harmoni dengan suami atau dengan istrimu. Tenang, masih jauh. Belanda masih jauh saudara. Karena kita di Jawa, Belanda itu di Eropa. Jadi akan selalu jauh. Maksud saya, perjalanan pernikahanmu masih ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Sampai nanti 50 tahun. Sepanjang hidupmu engkau itu akan terus mengalami proses. Akan mengalami benturan yang membuat engkau mengerti, bahkan kalau engkau bertengkar, saya sudah ajarkan 3 tujuan pertengkaran, yaitu bertengkar yang baik. Semakin engkau mengalami benturan dan terjadi pertengkaran, maka itu kesempatan untuk mengenal pasanganmu lebih baik, lebih dalam. Maka ada kesempatan lagi untuk kemudian lebih menyatu sebagai suami istri. Perhatikan Filipi 2 ayat 1 dan 2. Dalam Kristus, jadi karena dalam Kristus, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Pada waktu itu Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi supaya mereka bersehati dalam Injil keselamatan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Menjadi terang dan garam. Tidak benturan, tidak ribut satu sama lain karena sesuatu yang sepele, yang salah.
Hendaklah mereka itu di dalam Kristus. Ayat yang pertama dikatakan, karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakan itu dengan sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mungkinkah suami istri bersatu? Mungkin. Sangat mungkin. Gambarannya bukan keseragaman, bukan sama selalu. Ada yang sama, contohnya warna pakaiannya sama, hobinya sama. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah harmoni. Perbedaan suami istri ini diorkestrakan. Saudara kalau pernah melihat orkestra, gabungan dari begitu banyak alat musik yang dipandu oleh dirigen. Ada yang pelan, ada yang keras, ada yang diam, ada yang mengisi, kemudian ada yang mundur lagi. Ada satu kesempatan yang orang mengatakan ini konyol ya. Dalam satu orkestra hanya muncul 1-2 kali pukulan. Mungkin pukulan gong atau pukulan apa yang sebenarnya memang yaitu fungsinya. Perbedaan alat musik itu diorkestrasikan, diharmonikan. Seperti itu gambaran suami istri. Pakailah perbedaan laki perempuan, pakailah perbedaan latar belakang, pendidikan, suku, perbedaan intelek, perbedaan respon. Tapi semuanya itu orkestrasikan dengan baik. Maka suami akan bersatu dengan istrinya. Jangan tekankan perbedaannya. Saya lupa menulis judulnya. Kita mulai dari awal lagi. Mungkinkah suami istri bersatu? Jawabannya sangat mungkin, tergantung niatnya. Jangan terlalu menekankan, jangan fokus kepada perbedaan. Fokuslah kepada harmoni. Harus fokus kepada harmoni. Berikutnya, pakailah cara pandang elang dari sudut yang atas. Eagle eye, eagle sight. Pakailah cara pandang yang luas. Cara pandang yang luas dan jauh melihat masalah. Santai aja. Masalah itu biasa. Masalah itu bukan akhir kehidupan. Santai aja. Lihatlah seperti elang dari sudut pandang yang sangat jauh. Eagle sight. Permasalahan ini merupakan bumbu dari pernikahan kita. Permasalahan ini tidak akan memisahkan kita karena kita tetap pegang komitmen kita. Ingat, salah satu fondasi pernikahan adalah perjanjian. Kita ini diikat oleh janji. Mengatasi emosi. Jadi kalau emosimu masih berantakan, tidak bisa menyentuh perjanjian. Kenapa? Karena itu dilakukan di hadapan Allah dan jemaatnya. Dengan melihat cara pandang jauh, saudara, maka saudara bisa melihat masalahmu itu tidak terlalu besar. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Percaya itu. Jangan menutup diri. Lihatlah kembali video pengajaran 3 tujuan pertengkaran atau bertengkar yang baik. Maka saudara akan melihat bahwa ini merupakan kesempatan untuk bisa mengenal lebih baik. Ini kesempatan untuk menunjukkan cintaku bahkan pengorbananku.
Mau tidak mau. Perhatikan. Mungkinkah suami istri bersatu? Sangat mungkin. Sangat-sangat amat mungkin. Perhatikan, jangan berkeras hati ngotot bahwa engkau pihak yang benar. Diskusikan dengan baik. Jangan kemudian engkau terus nurut hanya karena saya nggak mau ribut. Banyak kesempatan engkau ngalah. Tapi untuk beberapa hal yang prinsip, engkau harus kekeh di sana. Kenapa? Ya itu normal. Menyatulah secara harmoni dengan tujuan, niat, kerelaan, dan cinta yang tulus. Bahkan dalam pengaturan keuangan, saling terbuka, saling percaya demi kepentingan bersama, saya garis bawahi harus didasari cinta yang tulus. Kenapa? Ya itulah bumbu perekat dari pernikahan itu sendiri. Mungkinkah suami istri bersatu? Sangat mungkin. Jangan melihat keseragaman. Beberapa hal sama is okay. Tapi beberapa hal itu harmoni. Harmoni. Jadi sepakat dengan tujuan yang harus dipegang seumur hidup. Punya tujuan. Tujuan yang sama. Kebahagiaan bersama. Yang dibangun bersama-sama. Bersatu untuk berkuasa. Mengikuti proses satu jiwa. Biarlah aku mengalah. Dan saatnya gantian kamu yang mengalah. Saling mengalah. Jadi sepakat setuju dengan tujuan bahwa prosesnya seumur hidup. Sepakat proses kesatuan jiwa. Satu jiwa. Itu butuh waktu. Seumur hidup. Sepakat dulu. Jangan putus asa dengan masalah. Pasti ada jalan keluarnya. Kalau engkau tidak bisa selesaikan berdua, minta tolong kanselor pernikahanmu. Minta tolong gembalamu. Yang tidak berpihak, tapi pegang kebenaran. Bukan hanya karena hubungan baik, karena uangnya lebih banyak, kemudian dia akan berpihak kepada yang memberi uang yang banyak. Please, jangan. Kebenaran jauh lebih mulia daripada hanya sekedar uang. Kemudian yang kedua, salinglah membuka diri untuk mendengar, bicara, mengerti setiap proses yang terjadi. Jadi yang kedua, saling membuka diri. Belajarlah mendengar. Belajarlah mendengar. Mendengar dengan telinga dan mendengar dengan hati. Memahami. Sabar. Tapi membuka diri. Tahukah saudara apa arti itu keintiman? Keintiman adalah ketika seseorang membuka pintu batas dari hidupnya untuk orang lain itu masuk. Semakin intim, semakin terbuka. Beda dengan orang yang menutup diri, menolak kebersamaan. Dia menutup diri, apa-apa enggak mau, diajak ngomong enggak mau, diajak untuk rembukan enggak mau, diajak untuk ayo gantian mengalah enggak mau. Tapi kalau mau membangun kebersamaan dan keintiman. Keintiman adalah ketika seseorang membuka pintu untuk orang lain masuk dalam kehidupannya. Jadi terbuka untuk koreksi. Kemudian yang ketiga, saling memberi dan menerima. Wow, saling memberi dan menerima. Saling melengkapi. Memberi dan menerima. Memang pernikahan itu
hanya untuk orang yang dewasa. Orang yang dewasa yang berani untuk dikoreksi, berani untuk belajar. Memang pernikahan bukan untuk anak-anak, karena anak-anak hanya main dan ego. Pak, kalau suami saya ini kok muncul kekanak-kanakannya, istri saya ini kok kayak kanak-kanak, Pak. Karena engkau sudah menikah, berdoalah, diskusikanlah, belajarlah, berubahlah. Terbuka sudah, membuka diri. Kemudian saling memberi dan menerima. Saling melengkapi. Berikutnya adalah tulus hati dan rela berkorban. Wow, tulus hati dan rela berkorban. Wow, kenapa saya katakan wow? Tulus hati ini proses dari awal. Tapi rela berkorban itu merupakan ujung dari kasih yang besar. Perhatikan perkataan saya. Tulus hati ini mulai dari awal. Dari awal pernikahan, dari awal segala sesuatu dalam keluargamu. Mulailah dengan hati yang tulus. Tapi kalau berkorban, rela berkorban, itu puncak dari cintamu yang besar. Bisa terjadi dalam beberapa hal. Engkau saling berkorban. Itulah yang membuat suami istri bisa bersatu. Walaupun prosesnya lama. Pak, berapa lama? Kalau Bapak katakan seumur hidup. Apakah seumur hidup saya sakit hati? Harusnya tidak. Engkau sakit hati mungkin di awal-awal tahun, tapi di tahun yang ke-5, di tahun yang ke-8, itu sudah tertangani. Tapi kalau itu tertangani nanti muncul masalah yang lain. Puji Tuhan. Karena engkau terlatih untuk menangani 1-2 yang sudah lalu, maka engkau terlatih untuk menghadapi yang baru. Engkau semakin mengenal pasanganmu, semakin harmoni, semakin menyatu. Lihat kesimpulannya. Mungkinkah suami istri bersatu? Sangat mungkin. Karena itu yang terjadi. Perhatikan. Jangan fokus pada perbedaan. Fokuslah kepada harmoni. Kemudian pakailah cara pandang elang dari sudut yang jauh tinggi. Itu hanya bagian proses untuk tujuan menyatu. Dengarkan kembali 3 tujuan pernikahan. Dengarkan kembali 3 hubungan suami istri. Dengarkan kembali 12 potensi konflik dan cara mengatasinya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Dan perhatikan ada 4 hal yang membuat engkau bersatu. Sepakat bahwa proses ini butuh seumur hidup. Jangan berhenti di tengah jalan. Libatkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Salinglah membuka diri. Jangan merasa benar, apalagi selalu merasa benar. Contohnya dalam banyak medsos, ras terkuat di bumi, lupakan itu. Itu istilah sesat. Karena buat saya, laki-laki dan perempuan harus saling belajar. Tidak ada yang total benar. Jangan pakai istilah nomor 1, suami adalah benar. Kalau salah, nomor 2, kembalilah ke nomor 1 bahwa suami selalu benar atau istri selalu benar. Buat saya omong kosong. Enggak boleh begitu. Bahkan ketika itu disampaikan pemimpin, engkau harus membuka. There is room for mistake for everyone. Ada ruang kesalahan di dalam setiap orang. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada adalah orang yang mengharmonisasikan perbedaan yang ada untuk tetap bersatu sebagai keluarga. Salinglah melengkapi, salinglah memberi dan menerima apapun. Kelebihan dan kekurangan, terimalah apa adanya. Berikutnya, jagalah hati yang tulus dan mulailah rela berkorban. Maka kesatuan suami istri itu terbentuk bahkan mungkin bukan di tahun pertama, mungkin bukan di tahun ke-5. Tapi akan mulai terbentuk di tahun yang ke-9, di tahun yang ke-14, di tahun ke-18, apalagi tahun 2025.
Engkau semakin mengerti pasanganmu, semakin kompak engkau. Dipandang anak-anakmu, engkau pasti satu suara. Indah. Mengapa? Karena engkau melibatkan Tuhan. Filipi 2 pasal yang pertama dikatakan. Jadi dalam Kristus, karena dalam Kristus, ada nasihat, penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Disempurnakan dengan tekad, sehati, sejiwa, satu tujuan. Itulah suami istri, itulah keluarga. Mari libatkan Tuhan dalam keluarga rumah tangga kita, dalam setiap bagian. Jangan pernah putus asa dengan masalah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Belajarlah satu sama lain. Belajarlah kepada orang lain yang lebih berpengalaman. Dan konsultasikanlah kepada pribadi yang memegang kebenaran di atas semuanya. Maka di dalam Kristus engkau akan dapatkan nasihat, penghiburan kasih, belas kasihan, kasih mesra, persekutuan roh. Mungkinkah suami istri bersatu? Sangat mungkin. Menikmati dan masuki prosesnya. Maka engkau akan menikmati dengan sukacita dan Tuhan dimuliakan. Mari semangati diri kita sendiri. Mari bersukacita. Dan lihat ke depan, masa depan bersama Tuhan. Semakin terang, semakin jelas. Tetap semangat, saudara. God bless. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.